Halo, apa kabar? Sobat Sobat PRCC, apa kabar Sobat PRCC? Pagi, Pak. Long time no see, iya. Weekend ya, kita santai-santai weekend. Bahas yang santai-santai. Saya nggak tahu sih mau bahas apa, tapi iseng aja tadi. Lagi agak kosong terus ya, boleh live, Bang. Udah lama. Belum, Pak. Belum gong si Facai, Pak. Saya di Tusen KBP. Kelas bandarmologi kapan? Belum tahu. Suaranya hilang emang? Oh, saya baru tahu ternyata pertanyaan dari box question bisa dibuka di sini ya, di live ya. Oh, ya. Jadi kalau mau live kasih box question dulu. Ya. Andi masih oke nggak? Kelihatannya oke ya, karena ada yang makan balik ya. MG-nya kan cutlass tuh. Saya sih udah jual di harga 11 ya, tapi ya kita lihat apa masih menarik lagi atau enggak. Kalau sekilas sih kelihatannya menarik. OTW Tusen nggak usah, Pak, cuma sebentar. BRRC hari ini besok jagain gak bakal merah. Silahkan aja, Pak, cuma ya BRRC sih bandernya kalau saya lihat sih udah mau untung. Jadi dia mau buang barang sampai gocap pun kelihatannya sih udah untung. Jadi ya ngapain gitu kan kita berspekulasi di sana. Mending kita berspekulasi di tempat lain yang bandarnya belum jualan gitu. BRCC seperti saya jelaskan di channel Telegram ya, pergerakan bandarnya itu cukup atraktif dan ya apa ya saya udah bahas sih di WF tentang BRCC sebelum jatuh. Ratu Senin kena suspend nggak? Harusnya sih akan suspend lagi kalau berdasarkan kebiasaan pola suspensi. Habis suspend 1, Uma kalau lanjut naik biasanya suspend lagi. Tapi kan ini saham Konglo, kita nggak tahu. Biasanya kalau saham Konglo ada hal-hal yang tidak kita duga lah. Bisa suspend cuma 1 hari atau gimana, yaitu beberapa hal. Saham backdoor listing belum tahu, Pak. Lagi liburan di mana? Saya nggak lagi liburan, Pak. Ya libur sih, sekarang hari Sabtu ya. Nggak salah juga sih ngomong libur ya. Cuman masih bagus buat dibeli. Apa tuh BRCC? Tentu saja tidak, Pak. HGI ini kelihatannya bandarnya lagi reakum ya, tapi rasa-rasanya kita harus tunggu beberapa hari lagi sampai akumulasinya terkonfirmasi. Takutnya dia cuma trading di bawah nanti langsung banting lagi gitu kan. Tapi sejauh ini sih HGI ada akum ya, ada reakum balik lah sejak setelah distribusi. CBDK gimana? Nah ini yang tanya CBDK, yang tanya ADI, yang tanya Ratu. Saham-saham Konglo seperti ini itu pasti nanti ada momennya kayak ADI, dimana dia berhenti arah terus turun dulu untuk ngapain? Biasanya untuk ngusir-ngusir trader lah, ngusir trader yang atau ngusir orang-orang yang cuma ikut-ikutan beli hanya modal podcast atau hanya modal informasi ini saham bagus gitu kan. Saham Konglo apakah akan arah berjilid terus ya? Saya rasa enggak. Mereka juga kan enggak bagi-bagi duit gratis terus-terusan. Pasti mereka ada limitnya. Mereka berhenti ya, mereka mau turunin dulu, mereka TP dulu, nanti mereka kolek lagi ke bawah. Karena biasanya para Konglo ini kan mainnya untuk long term. Seperti itu, bukan sekali hit langsung kabur gitu kayak beberapa saham IPO, enggak seperti itu. Ini pertanyaan yang saya nggak jawab, saya nggak tahu, nggak hafal ya, Pak. Kayak Pegas, kayak BRMS, Petro, saya nggak hafal. Berarti FCE ya Om kalau kena suspend lagi? Iya, asalkan suspendnya 2 hari. Gitu. Ada BRRC UMA, Pak. Kira-kira Senin gimana? Kalau dibilang kira-kira Senin gimana agak susah. Cuma kalau ditanya arahnya kemana beberapa waktu ke depan, at least lah 1-2 bulan ke depan, mungkin gocap. Tapi kalau ditanya Senin kemana itu agak susah gitu kan.
Teman-teman lihat aja deh saham Sola, itu pergerakannya mirip kok gitu. Ya, thank you. Oke, thank you ya. Saya sambil makan ya teman-teman. Gula bandarnya gimana? Nggak gimana-gimana. LT gede banget akumnya. Iya, LT saya ngeliatin akumnya gede. Cuma pertanyaannya kan dia mau akum sampai berapa dan berapa lama kan. Nah, itu yang ya kalau kita percaya sama II yang akum LT ya monggo silakan gitu. Monggo silakan dibeli gitu. Tinggal kita adu kuat pegang lama aja sama II kan. Seperti itu. Yang pasti II itu memang dulu sering dipakai di proksinya Bakri, kayak BP atau nanti dipakai lah. Cemil gimana? Cemil kayaknya bandarnya kayak kena gebuk robot asing kayaknya ya. Market look awal tahun ini. Saya bukan tipe trader yang suka memprediksi masa depan. Dalam artian kayak nanti ISG jadi begini, nanti sektor yang manggung ini. Saya bukan tipe trader yang begitu. Saya tipe trader yang reaktif. Jadi kalau ada saham akum ya beli. Contoh kemarin Cepro tiba-tiba bangun dari gocap, volumenya bagus gitu kan, ada news juga ya, saya beli. Gitu kan. Jadi saya bukan tipe trader yang IHSG akan kesini dulu, menunggu ini dan segala macam. Enggak, saya tipe tradernya yang reaktif gitu. Atau ada orang takut the Fed segala macam. Nah, saya salah satu orang yang nggak terlalu peduli sama the Fed dan kawan-kawannya itu. Seperti itu. Bukan karena nggak penting, tapi ya bagi saya nggak relevan aja dengan gaya trading saya. Alasan masih keep CRSN. CRSN saya masih keep, teman-teman bisa tracking kok, saya pakai pakai CP. Kenapa CRSN masih keep? Ya karena menurut saya barangnya bagus. Teman-teman coba tarik broker summary 6 bulan terakhir atau setahun terakhir, saya lupa, itu barangnya diakum balik lagi sama IN kalau nggak salah. Dan akhir tahun itu SF-nya beli banyak banget. Maka dari itu saya melihat ini ya terus saya lihat komposisi balance sheet, komposisi net income atau income statement itu juga nggak jelek-jelek banget. Jadi saya pikir why not saya pegang untuk simpen gitu kan. Saya adu sabar aja sama bandarnya gitu kan. Saya nggak masalah seperti itu. Atau sama kayak contoh mungkin beberapa tahu saya masuk kelas, masuk UFOE gitu kan. Ya saya nggak apa-apa. Saya tunggu lama gitu kan. Saya tunggu lama, saya nggak apa-apa. Saya adu sabar sama bandarnya. Yang pasti itu barang kan kering artinya kan mayoritas barang ada di pemegang saham semua, ada di majority semua, ya saham-saham seperti itu mudah untuk dinaikinnya gitu kan. Jadi makanya terkadang saya koleksi saham-saham yang aneh, itu kayak kelas UFOE. Coba sekarang siapa yang koleksi kelas sama UFOE? Mungkin teman-teman sini nggak ada gitu. Cuma ya saya berani karena ya saya percaya sama apa yang saya lakukan, analisanya dan segala macam gitu. Seperti itu. Halo Mas Bukti.
Saham IPO yang benar belum untung banyak ya. HGII belum untung, Kesik belum untung, Yoi belum untung. Nah Yoi ini agak unik. Yoi ini mayoritas megang sahamnya itu dana pensiun. Dana pensiun bank-bank Jatim, Jateng, BPD itu pemegang saham bukan mayoritas tapi banyak pemegang sahamnya itu. Nah kalau menurut saya sih harusnya mereka IPO-in, mereka punya strategi. Untuk apa ya? Untuk buat si BPD ini cuan gitu kan. Apalagi nilai nominalnya saya ingat saya 100, cukup tinggi. Seperti itu. Tapi ya saham-saham begini ya mungkin lama geraknya. Jadi jangan ngarep, oh besok langsung arah, besok ini enggak. Kalaupun arah mungkin karena live Instagram ini. Kenapa bursa lebih getol new peluit buat saham naik bukan buat saham turun? Waduh saya nggak tahu itu, nggak tahu. BBRI support di berapa? 3.500. Berarti CBDK long term tunggu turun atau gimana ya? Tunggu turun lah, ngapain kita HK udah arah 5 kali gitu. Konyol aja. Bagi saya sih konyol ya. Udah arah 5 kali kita tembak arah terus. Gitu kan. Kemarin saya dapat DM lucu. Bukan lucu sih, tapi agak apa ya? Saya mikirnya kayak why kok bisa gitu. Jadi ada orang pakai sekuritas retail lah. Dia antri beli CBDK di ARA. Terus dia panik karena CBDK turun. Terus dia tanya saya, Pak Frans gimana ya Pak, ini CBDK-nya turun, saya antri di ARA dapat gitu. Terus saya tanya, Bapak antri di ARA dapat, terus turun kenapa takut? Kan Bapak antri gitu. Maksud saya kan Bapak antri ARA dapat, itu kan keinginan Bapak kan, kenapa Bapak harus takut gitu? Mungkin karena harga turun ya. Terus saya tanya, iya karena harga turun gitu. Loh, memang Bapak nggak punya plan atau apa? Nggak ada, saya percaya bakal naik lagi besok. Besoknya bakal arah lagi gitu kan. Terus saya tanya balik, terus kalau misalkan nggak arah lagi gimana? Bapak mau ngapain? Nah itu saya nggak tahu Pak gitu. Nah jadi ya terkadang kita retail jangan konyol-konyol juga ya. Kalaupun kita mau tembak arah ya kita at least sudah mau pegang saham itu walaupun harga turun lagi gitu kan. Jadi dan kalau untuk saya pribadi nggak suka main kayak gitu, tembak arah. Ngapain gitu kan? Ngapain seperti itu? Dan untuk saham-saham Konglo tenang aja, pasti ada kesempatan masuk kok. Nggak usah rebutan di arah, ngapain? Lagi di Bandung Pak, emang saya tinggal di Bandung Pak. Nggak main golf. Udah 3 bulan saya nggak main golf Pak. Yang mau tanya obat semut. Aduh. Tapi asli itu obat semutnya ampuh banget. Kirain sejak suap regulator IPO diperketat ada sanksi buat BRCC nggak ya Pak? Nggak maintain sahamnya. Pertama, IPO yang kurang bagus itu bukan tidak jadi IPO, tapi ditunda IPO-nya karena kasus waktu itu naik. Yang kedua, BRCC disanksi nggak Pak? Nggak maintain sahamnya. Loh, emang bursa ada suruh maintain saham? Nggak ada.
Bursa suruh maintain fundamental, bukan maintain saham. Karena maintain saham itu nggak boleh. Seperti itu. PEC kenapa nggak disuspend? Karena udah ada beritanya. Maksudnya udah tahu gitu penyebab naiknya apa. Jadi itu bukan termasuk unusual market activity lagi. Kenapa? Karena udah ada alasannya apa kenapa PEC itu naik terus. Jadi udah bukan kategori yang kenapa nih naik nih gitu kan. Tapi kan udah jelas karena mau backdoor, mau red issue gitu kan. Aturan yang nggak boleh cabut bid offer waktu pre-open dan pre-closing. Nanti bulan Juli baru berlaku, bulan kuartal 2 baru berlaku. Tapi saya nggak tahu kuartal 2-nya itu awal atau akhir. Kalau awal berarti bulan April, kalau akhir berarti bulan Juli. BBRI masih punya, Pak. Emang saya ada beli BRI ya, lupa ya. WF sering upload, lagi jarang, tapi kemarin ada video baru tentang BRRC sama warning buat teman-teman yang supaya akunnya nggak kehack, akun sekuritasnya nggak kehack. Nanti hari ini ada launching video tentang saham obat, nanti tunggu aja. Udah buat videonya, cuma kayaknya mau saya rubah videonya. Kalau Broksam dihilangin, Pak Frans mau pindah ke aliran apa? Technical dan corporate action. Pura di akum Ariel tapi nggak terjadi apa-apa ya. Terus mau gimana, mau langsung naik enak banget kalian gitu kan. Direktur beli harga sama langsung naik gitu kan, nggak gitu konsepnya ya. Dia beli ya mungkin buat 5 tahun lagi baru dijalani atau 6 tahun lagi baru gerak gitu. Dia sih bodo amat gitu. Dan apa ya, ya kita kalau ngikut orang ya kita harus siap sama time frame orang itu juga. Das kemarin cut loss ya Pak, tapi saya beli lagi di bawah. Ya jadi kerugiannya kebantu 50% lah kurang lebih. Tapi ya masih tetap rugi juga dari das keseluruhan. Iya, saya juga nggak yakin. Biasanya big cap atau BCA gitu, kalau udah serius biasanya inflow-nya bisa 1 triliun. Ini cuma 400 M. Teknikal apa yang ngaruh? Teknikal yang ngaruh itu teknikal yang nyaman buat Bapak Ibu pakai. Karena setiap orang itu cocok-cocokan sama indikator. Saya nggak pakai indikator. Saham yang sering kasih kado Imlek. Dulu saya pernah riset. Katanya seingat saya dulu itu saham-saham Panin Group kalau mau Imlek itu biasanya naik. Nah, tapi kan itu pola kan, kayak window dressing aja, main statistik kan. Tapi tahun lalu saya lupa sih. Sekarang tetap nggak pernah ikut IPO, enggak. Saya nggak ikut IPO CBDK, Ratu, AADI, saya nggak ikut semua. Apakah rugi? Ya enggak juga sih, dapatnya cuma 2 lot, 3 lot. Atau kalau misalkan pesan di 100 juta dapat 1,6%, 1,6% berapa sih gitu kan. Jadi bagi saya sih enggak, karena apa ya, impactnya ke portofolio saya itu kecil. Jadi lebih baik saya modalnya dibanding saya biarin nyangkut di sekuritas 2-3 hari, lebih baik ya saya pakai buat trading aja gitu kan. Seperti itu. Iya, kecuali inflow-nya itu konsisten, Pak. Sudah lama nggak ada saham roket. Saham roket sekarang saya ke alumni aja.
Kenapa apa ya, saya itu tipe saham yang tipe orang yang nggak enakan. Jadi kalau ada saham saya rekom nggak naik itu saya nggak enak, apalagi turun. Bapak Ibu ingat nggak saham terakhir, saham roket yang saya rekom apa? AMMS, belum naik kan? Sekarang udah naik sih, tapi belum di atas harga waktu saya rekom lah, tinggal dikit lagi gitu kan. Nah, saya nggak bisa punya beban moral, saya rekom saham terus nggak naik terus saya rekom lagi gitu, saya nggak bisa. Makanya setelah saya pikir-pikir, kayaknya apa ya nggak bisa nih saya share ke publik terus gitu kan, tanggung jawabnya besar, apalagi saham-saham lapis 3. Jadi sebab itu ya saya lebih baik menarik diri aja. Makanya di YouTube pun saya udah nggak pernah posting kan, gitu sih. Kalau trading pakai time frame apa, daily aja Pak. Punya saham untuk dipegang jangka panjang sekali ada, kelas UFO ya sama CRSN tuh saya pegang saham jangka panjang. Mungkin bagi sebagian orang gila, mungkin kata Lo Keng Hong sinting tapi ya itulah. Saya kasih tunjuk ya, saya beneran gak trading saham blue chip. Sebentar ya, saya berpindah aplikasi dulu, pasti agak nge-lag. Saya mau tunjukin saya punya gain loss, itu tidak dari saham blue chip. Bentar ya. Oke. Sorry. Nah, nih kalau teman-teman lihat, ini di akun MG saya trading Januari. Tuh, apakah ada saham blue chip? Ada nggak saham blue chip? Nggak ada saham blue chip. Bahkan saya cut loss gede di Inco terstruktur 132 juta gitu kan. Terus lihat lagi. Nah, ini ada nggak saya trading saham blue chip? Nggak ada. Saya trading saham obat, SSTM, Inco DR saya beli lagi, recovery, saham betek, terus saham apa lagi tuh? Di bawah itu apa ya? Cepro sama obat gitu kan. Nah, jadi saya nggak trading saham blue chip, apalagi simpen saham blue chip gitu kan. Tapi kadang ya justru kalau saham blue chipnya rebound, yang saya belinya itu adalah warrant terstrukturnya. Kenapa? Karena warrant terstrukturnya lebih gurih. Misalkan BRI ya, kemarin naik 7%, mungkin warrant terstrukturnya bisa naik 20-30% gitu. Nah, dan liquid lagi kan. Jadi lebih enak. Bentar ya, makan. Ya Guna juga bagus, saya masih pegang Guna. Nggak ada tekanan dari luar sih. Murni karena ini aja, follower udah makin banyak, responsibility kan makin besar, dan apa ya, ya menghindari itu aja sih. Apa responsibility makin besar, ya apa ya, saya nggak siap aja kalau ada orang tiba-tiba rugi gede gara-gara saya rekom apa di YouTube gitu kan, saham-saham roket. Jadi jalan biar ya. RMKO di akum tapi turun terus, baiknya gimana? Terserah Bapak. Kalau saya masih keep. Saham terlama yang dipegang ITIK. ITIK itu udah mau 2 tahun ya pegang. Pak, saya lihat kalau entry saham langsung banyak, caranya hitung mau masuk banyak atau sedikit gimana? Patokannya gini aja, kalau sekali entry-nya masih 500 juta itu masih sedikit kalau saya bilang. Tapi untuk swing trading ya, bukan scalping. Kalau scalping masuk 500 juta sekali, itu biasanya saham bandar turunin dulu. Mau ngetes ini trader scalper atau bukan. Tapi kalau kita swing trading, dari pengalaman saya masuk 500, 400 itu tidak mengganggu bandar. Bahkan kemarin obat saya masuk 600, 700 itu tidak mengganggu bandar. Kenapa? Karena bandar punya proyek puluhan, mungkin ratusan miliar. Saya cuma masuk 500 juta.
merasa proyeknya mau gagal gara-gara saya masuk 500 juta. Kan nggak masuk akal gitu. Ditanya sama bosnya bandarnya, kenapa proyek saham saya gagal? Itu karena Pak Frans masuk 300 juta, proyeknya puluhan miliar gitu, kan tolol gitu. Ya, jadi seperti itu gitu. Kan judulnya roket atau tekor. Kalau tekor ya nasib. Iya sih, ngomongnya emang enak. Kalau tekor itu nasib. Tapi kalau ada yang DM rugi terus nanya harus gimana, itu yang bingung Pak. Yang apa ya? Ya mungkin kalau orang lain gampang. Ya kan saya bilang Pak, ini disclaimer on segala macam. Ya kalau saya agak susah gitu. Nggak bisa. Risk per trade-nya berapa? Harusnya maksimal loss-nya itu 15-20. Tapi terkadang namanya manusia, saya juga masih manusia. Walau saya ngajar, saya ngasih kelas, saya juga manusia. Saya ada sisi di mana ego saya merasa harusnya benar. Gitu kan. Dan itulah akibatnya incoete dan lain-lain. BRRC, kok jarang bahasa model ginian sekarang? Bahas kok di channel Telegram. Bahkan kalau di alumni sebelum sahamnya waktu hari pertama sahamnya listing, saya udah bahas di alumni. Saya bilang BRCC itu kurang bagus, nggak lama umurnya. Kata bener, cuma sehari 2 hari naik, habis itu kan dibanting. Andi masih hot? Enggak, saya udah jual. Guna kapan ditarik? Nggak tahu. Kenapa nih? Guna nggak tahu. Yang pasti saya bukan tipe mover. Jadi kan ada orang tipenya mover, habis beli saham dia maunya gerakin. Kalau saya habis beli saham maunya saya diem, orang lain yang gerakin. Ngapain saya repot-repot gerakin gitu? Seperti itu. Jadi saya nggak terlalu peduli sih kapan geraknya, ini geraknya seperti itu. Karena kapan geraknya itu bukan kontrol kita. Tapi kalau kapan beli, kapan jual itu kan kontrol kita sendiri kan. Seperti itu. MG lemot setelah update Semesta Mobile. Bukan setelah Semesta Mobile, tapi dari yang saya tahu ya, MG speednya agak kurang itu karena metode pre-opening yang baru. Jadi MG harus otak-atik lagi, dia punya server, algonya gimana, algo ngirim ke bursa supaya dapat pertama gimana. Nah itu mesti diotak-atik lagi. Kenapa? Karena aturan bursanya berubah. Dulu kan gak ada pre-opening, sekarang semua saham pre-opening. Nah itu membuat apa ya? Ya intinya dari masalah server lah. Servernya itu dia harus adjustment. Ditunggu aja gitu kan. Pagi kok Ed. Cara bandar mendeteksi jika ada yang masuk itu trader atau bukan. Biasanya diturunin dulu. Kalau trader kan 2% cut loss. Tapi kalau kita swing trading kan 2% nggak mungkin cut loss. Nah saya mau spill satu nih. Kemungkinannya saya nggak akan sebut saham. Kemungkinan akan ada saham seperti Cegas. Nah, teman-teman cari sendiri sahamnya. Dari pola transaksinya itu mirip sekali sama Cegas. Teman-teman cari sendiri lah sahamnya. Saya nggak bisa bilang. Gimana kalau penerbit WT kadang ada yang pelit sahamnya naik tapi nggak siapin bid buat haki? Tergantung itu beneran harus pindah papan atau enggak. Kadang kan ada namanya sensitivitas kan. Jadi setiap berapa induknya harus gerak berapa tik dulu baru WT-nya gerak gitu. Siapa tahu induknya baru gerak 1 tik, WT-nya belum tentu gerak gitu.
seperti itu. Iya, saya tipe nebar jaring. Kalau buy and sell dikontrol kita, berarti berdasarkan technical ya Pak? Enggak juga. Kita kan trading nggak cuma pakai technical. Kita trading mau pakai volume, mau pakai fundamental, mau pakai apa mental, astrologi segala macam. Ya itu yang bisa kita kontrol metodenya. Kita mau pakai metode apa gitu kan? Bahkan kita tanpa metode pun yang kontrol jual beli kan kita, bukan bandar. Ya kan? Ingat, saham cegas itu ada ARB-nya dulu 2 kali. Jadi hati-hati, jangan langsung beli. WT MDKA kemarin induk 6%, tapi naik cuma nggak ada bid. WT-nya WT apa? Coba dilihat dulu. Jangan-jangan WT-nya udah mau kadaluarsa. Kalau WT udah mau kadaluarsa, strike price-nya harganya tinggi, ya jelas lah nggak akan naik. Mau kecuali MDKA-nya ARA tuh, ya mungkin baru gerak gitu kan. Jadi kita kalau beli warrant terstruktur itu nggak asal beli gitu, tapi kita harus lihat sensitivitasnya gimana, terus ada daya ungkit atau leverage-nya gimana. Karena ada waran terstruktur yang induknya naik 1 tik, warnanya bisa naik 2 tik. Ada waran terstruktur yang induknya harus naik 10 tik, baru UET-nya naik 1 tik. Jadi beda-beda. Suni saya udah lepas Pak, luar biasa tuh Suni, sekarang 1000 ya edan. 1000 ya kalau nggak salah ya. Yang dimaksud the next Pani menurut Andri Hakim kira-kira apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Dan apa ya? Kenapa nggak cari saham sendiri sih? Iya. Saya bingung gitu. Kenapa nggak cari saham sendiri? Teman-teman apa? Saya nggak salahin siapapun ya. Cuma orang-orang yang ikutan KRW bisa jadi the next Pani segala macem. Sekarang harganya berapa? 900 perak. Saya dengar banyak yang nyangkut di 6.000, 7.000, 8.000 gitu kan. 6.000, 7.000 gitu kan, seperti itu. Ya itu salah siapa? Ya bukan salah siapapun, salah diri sendiri. Kenapa HK? Kecuali convictionnya kuat, beda lagi ya. Masalah Pani akan turun lagi atau enggak saya nggak tahu. Cuma yang saya tahu pasti, ini kan Pani masuk LQ45 belum, masuk MSCI belum, masuk FTSE belum. Jadi banyak belumnya. Harusnya sih masih bisa naik lagi. Tapi apakah bisa turun lagi? Itu saya nggak tahu. KRW arah lagi dikunci MG. Biasanya trader yang gitu-gitu. Trader ini. Partway menarik. Iya, partway menarik lagi. Mending ikut asing atau lokal? Saya lokal. Kalau asing time frame-nya lebar. Konglo itu banyak. Konglo itu banyak. Cuma kan sekarang yang lagi manggung kan PP, Hapsoro. PP, Hapsoro. Sama siapa ya? Sama Aguan kan Pani.
8 IPO ini ada yang menarik. Sejauh ini yang masih 50-50 itu HGII. Masih 50-50. Kesix itu kelihatannya menarik. Yoi itu menarik. Kalau lokal Konglo atau institusi? Enggak dua-duanya Pak. Saya ngeliatnya money flow. Saya nggak peduli di balik money flow itu siapa. Yang penting kan duitnya gede. Kayak Betek misalkan. Saham Betek. Saham Betek saya beli 3-4 perak. Di 4 perak itu CP-nya makan banyak banget. Ya udah saya punya barang waktu itu cuma 420 ribu lot. Saya punya barang 420 ribu lot. Sementara CP-nya makan 2,3 juta lot, ya saya ngikut yang gede aja gitu kan. Yang gedenya mau jualan di mana? Saya nggak peduli CP di baliknya itu siapa. Mau siapa kayak nggak peduli saya. Yang pasti dia beli gede. Yoi mustahil ke 50. Segala hal mungkin Pak. Goto buka, saya lebih pilih buka. Iya 420 ribu lot. Ada kok tadi di screenshot mana ya? Coba ya. Tuh, yang gennya 227, 4,8 average ternyata. Betek. Oh, ini average 4,8 karena saya waktu itu nyoba beli lagi di harga 7. Di harga 7 saya beli lagi. Terus saya CL di 7 lagi. Makanya average jadi rusak. Cuma average saya itu aslinya 4, harusnya 4 perak kurang lebih. Jualnya di 9. Cukup broksum aja. Enggak juga sih, teknikal juga kadang pakai. Tapi saham kayak Betek kan nggak bisa pakai teknikal gitu. Waduh. Nggak habis-habis, makannya banyak Pak. Tara saya punya kok. Tara saya punya average 11. Tapi nggak banyak, cuma 50 ribu. Pertanyaan bagus, tapi sebentar. Kalau untuk warren sekarang, ada tipsnya nggak dengan aturan baru? Tipsnya jujur saya belum nemu. Cuma yang pasti dengan adanya aturan baru ini, bandar lebih gampang jualan. Kenapa? Karena ada ARB-nya. Terus yang kedua, dan retail suka berspekulasi di ARB. Yang kedua, sejak dua sekuritas retail besar itu bukan nge-ban ya, tapi mensuspend pembelian warren lewat online trading, itu bandar susah jualan. Coba aja cek BRCC warren, obat warren, semua yang ada warrennya deh, yang Januari ini itu kesusahan jualan. Kenapa? Karena mayoritas konsumen mereka atau mayoritas korban mereka itu nggak bisa beli warren via OLT karena sama sekuritasnya diblok, yang karena masalah hacker kemarin kan, seperti itu sih.
Ya itu MG sekali klik fast order ini lagi didiskusikan karena pembelaan dari ada regulasinya kalau nasabah itu harus mengklik confirmation order, tapi kan namanya fast order. Kalau fast order kan ya kalau ada confirmation order jadi bukan fast order kan. Nah ini yang sedang jadi tarik ulur, apakah bisa tanpa trade confirmation atau enggak, seperti itu. Karena sekuritas lain kan bisa, tapi menurut aturan bursa itu nggak boleh. CNKO beli nggak? Sekarang mah enggak. WT masuk ratusan itu jatuhnya normal atau gedean? Normal. Ini pertanyaan bagus. Mau nanya, untuk antri saham ARA atau ARB buat dapat antrian paling depan, ada tips dan triknya nggak? Tips dan trik yang pertama adalah pakai sekuritas yang terkenal cepat, gitu kan? Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah coba sepagi mungkin. Misalkan kalau MG startnya jam 00.05, ya teman-teman dari 00.05 udah langsung enter gitu. Gitu. Yang ketiganya hoki. Itu udah unsur luck. Gitu. Buat contoh kemarin aja. Kemarin misalkan kayak Ratu CBDK yang dapat oke lah ada YB. Tapi yang lain random, ada XL, ada OD, dan OD XL-nya apakah big player atau bukan? Enggak kok. OD-nya itu Kosudarsan, ada MG-nya temannya Kosudarsan gitu. Jadi sekarang itu sejak aturan baru yang pre-opening itu sedikit lebih fair lah. Bukan sedikit lebih fair ya, tapi sedikit ada komposisi perubahan mana broker cepat, mana broker ini. Gitu, karena tinggal balik lagi gimana masing-masing sekuritas mau adaptasi nggak, mau improve nggak sama aturan apa yang dibuat bursa. Jebakan nyamuk jadinya beli apa? Saya beli Akoi, Akoi ya kalau nggak salah ya. Tapi saya belum coba. Nanti kalau coba bagus baru saya info. Tenang, saya nggak di endorse. Sama kayak gel buat semut juga kan saya nggak di endorse. Sekarang lebih dari 800 saham. Sampai saat ini belum pernah ada interview sama bandar. Apakah ditangkap kalau mengakuinya? Sebenarnya sih kan secara regulasi itu kan perbandaran kan nggak boleh ya. Sebentar. Bentar ya. Ntar saya jawab lagi. Saya mau buka WhatsApp. Nah, kan ilegal kan. Sama kayak maling lah. Maling di interview. Iya, saya maling di sini, caranya begini, ya ditangkap lah gitu kan. Tapi saya heran juga gitu. Ada orang yang ngaku bandar. Adalah satu orang tokoh sosok yang ngaku bandar, ngaku gerakin saham ini, tapi bursa diem aja gitu. OJK diem aja. Itu saya kadang agak bingung gitu, mind blowing. Kalau transfer rekening dari RDN tapi dari rekening orang lain, apakah masalah? Masalah, karena bisa kena TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah itu kenapa pas pre-closing ada broker yang bisa nyalip antrian. Itu namanya pakai market order, Pak. Kalau open dari malam, apakah dapat order antrian pertama? Ya tergantung. Kan bukan cuma bapak ibu doang yang entry di pagi hari atau di subuh atau di semalamnya kan. Pasti kan ada orang lain juga yang pikirannya sama. Nah orang lain yang pikiran sama itu modal lebih gede nggak? Kalau modal lebih gede ya bisa jadi bapak ibu kalah juga gitu. Gitu. Bentar ya, saya buka WhatsApp. Kalau transfer RDN tapi pakai rekening yang bukan daftarin orang untuk withdraw, tapi namanya sama nggak apa-apa. Yang penting itu kan nama sama, mau dari apapun namanya sama. Yang nggak boleh itu beda nama. Kalau di Semesta transfer beda nama itu langsung dikembaliin duitnya. Kenapa? Karena ya untuk menghindari TPPU.
kripto saya lagi nggak ada posisi. Transfer dari Dana ke RDN nggak masalah. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Cuma lebih aman sih pakai ini biasa aja lah, rekening biasa. Biaya transfer berapa sih? 2.500 pakai BI Fast gitu kan. Dibanding duitnya nyangkut atau gimana kan? Udah 2.500 gitu. Nice, saya udah dijual. Percaya fungsional kripto nggak? Fungsional apa dulu? Kalau fungsi sebagai mata uang, enggak. Kenapa? Karena sangat tidak stabil. Tapi kalau fungsi untuk security dalam tanda kutip, kalau ada apa-apa kita bisa jadi self custody, ya percaya. Gitu kan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita taruh uang di bank terus banknya kolaps, itu kan susah. Atau negaranya amit-amit ya, tapi nggak mungkin harusnya. Negaranya kolaps kan nggak agak susah gitu. Dari kita narik uang dari banknya, pasti kan ada bank rush. Tapi kalau duitnya kita taruh di kripto, kalau kita self custody, kita pakai cold wallet, itu kan banknya di tangan kita sendiri gitu. Seperti itu. Cuma apakah saya pakai cold wallet dan self custody, saya belum. Karena porsi saya belum besar di kripto. NISP saya nggak hafal, Mina juga saya nggak hafal. Kelas saham yang saya rekomen, coba ikut kelasnya, tapi ini khusus blue chip ya, khusus big cap. Jadi ya teman-teman, ya big cap tradingnya itu kelasnya Adit CTH, cuan tiap hari, itu menurut saya bagus. Tapi untuk big cap oke. Nah teman-teman, nah ini penting nih. Apakah benar untuk login sekuritas kedepannya harus pakai verifikasi wajah? Menurut saya sebaiknya iya. Mau verifikasi wajah kayak mau two step verification, apapun itu untuk security. Sedikit lebih ribet tapi melindungi. Karena kayak kasus kemarin, hacker-hacker yang kemarin rame, yang RDN-nya habis dikuras di waran gitu kan. Sekuritas angkat tangan. Kenapa? Karena login PIN sama segala macamnya pakai PIN yang sama kok, nggak diganti. Nah gitu kan, jadi ada apa ya? Ya itu untuk security aja, walaupun ribet gitu, tapi ya untuk security itu bagus. Kapan buka kelas lagi? Belum tahu, mungkin Februari, mungkin Maret, tergantung niat. Oke. Saya udah dulu ya teman-teman, saya mau pergi sebentar. Oke. Paling itu dari saya, semoga bermanfaat. Live-nya kayaknya ya saya save dia live-nya. Itu semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video selanjutnya, di live selanjutnya. Bye bye. Thank you semuanya. Masih keep guna masih.